Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau yang sakit, kesayangannya saja. Kalau batuk atau flu dan pakai masker supaya tidak terjangkit dengan yang lain. Walaupun virus COVID ini sudah selesai, tapi tetap tidak jaga kebersihan dan kesehatan kita ya. Kemudian untuk menambah jiwa nasionalisme kita, Ibu meminta kesediaannya dari salah satu siswa yang bisa memimpin kita untuk membaca Pancasila. Ya, kita di sini bisa. Untuk teman-teman silakan berdiri. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih yang kasih aplaus untuk dari dulu ya. Ini ya, tema pagi bahagia. Yang dipanggil namanya jawab dengan seluruhnya tadi. Tia Saputra. Hal yang membuat saya bahagia adalah main game bersama teman. Oke, tapi jangan dulu terlalu lama main gamenya ya. Harus belajar juga. Oke, berikutnya Ahmad Davin. Hadir Pukro. Hal yang membuat saya bahagia adalah bisa memberikan apa yang ibu mau. Orang tuanya ibunya mau. Ya, sekali semoga dimudahkan. Anissa Kalsum. Hal yang membuat saya bahagia adalah mendapatkan Ini. Azril. Hadir Bu. Hal yang membuat saya bahagia adalah ketika saya pinjam. Elsa. hadir Bu. Kalian membuat saya bahagia adalah bisa membahagiakan orang tua. Tenang aja sambil kami tanyakan seperti itu supaya anak-anak bisa mengingat atau mengawali pagi ini dengan harapan dan untuk hal-hal yang membuat kamu bahagia. Tetapi ingatlah untuk ada batasannya dan prioritasnya kita sebagai pelajar itu apa ya? Tugas-tugasnya, pelajarannya dipelajari dulu. Ingat bersama-sama apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat? Pak Kati? Datang pas waktu ya, jadi kalau Hailun berarti tadi sudah tidak tepat waktu ya. Berikutnya nanti harus tepat waktu. Ini lagi, ada yang masih ingat? Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Apa lagi kesepakatan kita? Merapikan rambut ya, bagaimana rambutnya? Ada lagi yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Tidak menggunakan HP pada saat jam pelajaran. Mungkin yang belum disampaikan tadi saling menghargai ya. Mungkin ada yang punya saran. Ya, ini apa sarannya kan ya? Dilarang memaki atau berkata kasar. Oh, ditambahkan dilarang memaki atau berkata kasar dalam kelas. Jadi dikenakan sanksi. Ada lagi yang punya saran yang lain? Saran dari saya, lebih baik peraturannya atau sanksinya ini di print Bu, biar dapat dibaca. Oh ya, jadi kita print nanti supaya semua ingat, Pak. Dan sampai kalau seperti ini tadi ibu masuk, ibu ingatkan lagi. Kalau sudah di print mungkin bisa lihat kita setiap hari, ya. Itu aja. Sarannya? Tidak ada. Jadi cukup itu saja. Jadi kita print, kemudian tambahkan lagi dilarang memaki, kemudian tambahkan lagi seperti tadi katanya diberikan sanksi kalau misalnya sudah ditegur berapa kali diberikan sanksi. Bagaimana kita bisa sepakati hal ini? Dan mari kita berkomitmen supaya kita lakukan kesepakatan kelas ini karena itu untuk kebaikannya juga anak-anak semua ya. Waktu kan tidak ditegur lagi guru, no? Pelajaran tidak terlambat lagi. Kalau menjaga kebersihan dan kerapian juga kelihatannya bagus, ganteng, cantik. Mari bersama-sama kita siapkan, kita buat kondisi kelas kita menjadi kelas yang positif ya.
Seperti pertemuan lalu Ibu sudah sampaikan, materi kita hari ini adalah tentang interaksi sosial. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa yang ada di pikiran anak-anak ketika mendengar kata interaksi? Ya, pertemanan. Siapa lagi? Interaksi. Bertukar pesan. Bertukar pesan. Ada lagi? Bertukar simbol. Ada lagi? Percakapan. Percakapan. Akan memberikan asesmen diagnostik dulu untuk anak-anak, baik yang bagi yang sudah memiliki HP, diizinkan untuk menggunakan HP-nya. Kita isi sama-sama asesmen diagnostik kita. Siapa yang tidak punya HP, anak-anak? Yang tidak punya HP nanti isi saja di sini ya. Tidak usah menyontek teman-teman yang lain. Ya. Siapa lagi? Silakan dikerjakan. Komunikasi atau ada interaksi sosial, ya. Untuk mendiskusikan, ada Ibu nanti kasih bagi LKPD supaya diskusi. Anak-anak bisa menjawab di situ di lembar LKPD-nya, ya. Ibu siapkan juga kalau yang hobi menggambar, mau menggambar bikin presentasinya, boleh. Ibu siapkan di sini bisa dibagi. Selesai, kelompok mana bisa kirim di sini desainnya supaya presentasi? Kelompok Pinat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan lakukan restitusi, mengenali konsekuensi perilaku. Ibu akan bagikan beberapa sticknote. Silakan tulis di sticknote warna kuning ini tuliskan dengan jujur hal-hal apa yang masih kalian langgar tentang kesepakatan kelas yang sudah buat. Kemudian perilakunya, mengapa kalian melanggarnya, di sticknote warna merah, dan perbaikan perilakunya. Kira-kira apa kesalahan itu apa yang mau diperbaiki, ya. Untuk post-testnya anak-anak bisa dilihat di depan ya, bisa di-scan atau ketik saja ini alamatnya. Dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi Ibu sudah lihat ini hasil post-testnya sudah lumayan bagus, dipertahankan. Semoga anak-anak kedepannya juga sama seperti ini, hasilnya tetap bagus. Dan Ibu akan menyampaikan untuk materi pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang komunikasi. Dan untuk tugas rumahnya di buku proyek IPAS-nya di halaman 230. Sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu ingin merefleksi dulu bagaimana perasaan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya anak-anak ketika misalnya dalam kehidupannya sehari-hari tidak ada interaksi sosial? Bosan, apalagi? Sepi. Ada tidak yang bisa bertahan tanpa adanya interaksi sosial? Tidak ada. Jadi interaksi sosial itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Apalagi kita adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Ya, terima kasih anak-anak sudah menunjukkan sikap yang baik dalam menaati kesepakatan kelas kita.
bagi yang masih ada melakukan pelanggaran-pelanggaran, harapkan jangan lagi ada pelanggaran-pelanggarannya di masa mendatang ya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap. 1, 2, 3. Terima